bersama lagi dengan Evelyn Nathan pastinya di Geng Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng. Wah, hari ini udah merah-merah aja, tanda apa ya ini ya? Berseri-seri. Maksudnya wajahnya berseri-seri, betul ya. Dan pastinya bikin happy ada karena hari ini punditnya Evelyn udah 3 lagi. Iya, lengkap ya. Iya, Maaf lengkap. ya minggu lalu, benar. Gak apa-apa, welcome dulu orang penting. Ada bukan orang ya penting. kan? Cuman Apapun karena yang ada terjadi, set jadinya kita harus set. dengan cepat Dengan sekali, cepat. sat banget. Jadi nggak bisa set ke sini dulu. Langsung, memang ini orang penting kita ya. Pokoknya apapun terjadi dengan timnas, Iya. Kemenpora, langsung hadir di sana seputar dengan olahraga langsung Iya. menjadi sorotan banget. Inilah dia alumni dari Unpar. Dan Betul. juga Newcastle University, Yes. bener ya? Betul. Dan katanya ada satu lagi hal unik, ini baru denger banget nih tadi siang nih. Katanya pas masih muda suka dibilang iya. mirip Dion Wiyoko ya? Emang Ya itu faktanya dulu. Masa sih, Pak? Benar. Itu Maksudnya- kemarin gue cerita ke Abrar, benar. Oh, seperti gitu ya? itu. Emang kenapa Evelyn nggak percaya? Nggak percaya Enggak, maksudnya- Iya, kok iya. bisa kayak gini? Kesannya Nggak, nggak gini, percaya. gini, Iya, gini. gitu. Emang iya gitu ya? Emang Kok gitu ya? kayaknya Iya, ragu banget betul. gitu. Kayak- Ragu banget. Oh, nggak apa-apa. matanya nggak sih? Enggak sih, Matanya iya. kan mirip. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya kayak Mamet dulu di AADC. Iya. Kalau itu baru kan, nah, iya. mirip si ini kan yang Iya, ada suara, ada tuh, suara, oke. betul. Oke, dan pastinya berikutnya sudah ada ini disebut-sebut sebagai bocah berbakat Bocah, ya, yang bocah tapi. akhirnya Bocah berbakat. selalu bikin dar-der-dor ya kan, komentar-komentarnya juga makin tajam, tapi saking tajamnya ada yang bilang katanya bias banget kalau bahas Liverpool. Enggak juga sih. Mungkin kan Bias bangga. Itu diajarin tuh sama yang Bias ini. juga nggak apa-apa, Jal. Padahal Thank you, bias thank ada you. lagi loh biasanya. Bias adalah Ada, beda ada, dong. ada. Itu Bias host tahu. yang Bias banar. Beda. Bias banar. Danar, Bias iya. Banar, mohon Sering naik maaf. gunung, Iya. suka Liverpool juga. Iya. Sama. Dibahas terus ya di sini. Ini kayaknya udah berapa episode nih, kayaknya sebut-sebut nih. Dan pastinya paling ujung, Lihat nih gua nih. Apa Coba. nih? Mister Kontroversial. Iya. Takut ngomongnya. Mister kontroversi. Kontroversial. Kontroversial. Penuh kontroversi gua. Wih. Pokoknya kalau udah ada Aldi Bawasiar pasti kolom komentar rame banget ya. Langsung aja betul. dan terutama lagi kalau misalnya udah berani menyentuh-nyentuh atau menyanggah-nyanggah Mas Haryo ya auto kena. Euy. Auto kena. Enggak loh. Senin kemarin gue nih bantah-bantah. Oh, masa? Sama Nggak siapa? ngerti. Mas Aryo? Nggak ngerti gua. Terjadi ya. Terjadi gua. Mas Haryo menunjukkan taring gitu ya selama ini kan. Gue ngomong gini, Jal. Apa tuh? Cole Palmer belum belum fit. Ya kan? Oh enggak, dia cedera. Ya kan cedera tuh belum fit namanya. Gitu aja dibantah gua. Enggak apa-apa lah. Upaya pembungkaman. Ya udah lah ya. Daripada menjadi ini ya, jadi diiyain aja gitu ya. Baiklah, dan pastinya ini ada satu kabar menarik yang pastinya menjadi perbincangan di seluruh dunia, terutama untuk para pecinta sepak bola, karena kita baru saja melihat bersama-sama bagaimana penganugerahan penghargaan Ballon d'Or untuk Dembele. Ya mungkin kalau Dembelenya ya nggak diragukan lagi lah ya, secara kualitas emang terbukti. Tapi yang jadi pertanyaannya, parameternya dari mana nih? Karena kalau kita melihat dari treble winner sebenarnya kan Haaland di 2022-2023 juga melakukan hal yang sama. Statistik Evelyn luar biasa. Bisa ya, Ini Haaland yang kita dulu ya. pengen seperti ini. Luar biasa. Gitu Flynn, mempersiapkan data Mantap statistik ya. luar biasa. Luar Mantap. biasa. Mantap bosku. Jadi nanti Virzi nggak usah ngomong. Nggak usah, Yang penting dia aja. udah Diambil ya. Langsung diambil udah. Nanti ketahuan, udah ketahuan. Udah sih. Peran lu udah benar. makin ini. berkurang. Dulu kurang ada Evelyn. Aduh, Saya merah. saran dari kali tuh. Oke, gimana? Dari Kak Firzi dulu nih, ngelihatnya parameternya ada nggak sih? Cukup jelas nggak sih? Iya. Apa sih Ya, parameternya? cukup jelas ya. Pemain terbaik Liga Champions, pemain terbaik Liga A, 35 gol di semua kompetisi musim lalu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Dembele itu arc-nya dia ya, kalau Oke. yang gua lihat ya. Karena arc dia dari seorang yang di Barcelona penyakitan, cedera, bahkan untuk bangun pun dia harus dibangunkan sebelum latihan ya sama Samuel Umtiti. Tiap kali Samuel Umtiti kemarin diwawancara dia bilang bahwa ini si Dembele untuk latihan pun dia harus ngecek nih udah bangun apa enggak. Segitunya dia emang segitu parahnya. Sampai Tapi- diistilahkan pasien BPJS 6 Iya musim benar, biasa ya. bagian BPJS 6 musim. Tapi arc-nya dia ini bagaimana dia bisa jadi part of the tim yang Keren. menunjukkan kerja keras Asik. luar biasa di bawah Luis Enrique, bagaimana dia bisa bangkit. Bukan hanya dia mencetak gol, it's not all about the score ya, tapi bagaimana dia bisa bekerja untuk tim, jadi pekerja keras, dia pressing, dia menekan lawan-lawannya, dia membuat hidup
lawannya setengah mati susah ya. Kalau kita bandingin sama Lamine Yamal ya, Lamine keselip di semifinal ya, walaupun emang udah dalam pesta Ballon d'Or kemarin dia udah bagi-bagi undangan tuh, udah mau siap party gitu. Makanya pelajaran berharganya adalah jangan cepat-cepat merayakan lah. Mereka harus dalam ini kan apa yang dilakukan Dembele menurut gua lebih ke arc-nya dia sih. Dari Arc itu apa sih? Sorry, misalnya arc-nya takutnya dia perjalanan belum paham. hidupnya dia dari naik seorang turunnya. yang Iya, dari iya. cedera yang dia alami, dari seorang pemain yang karena dia sering cedera, jadi dia sering tidur malam, dia main PS, dia nggak skip latihan, makanya sering Lah, itu mah Rizal. sering telat Muda latihan. begitu. Tapi dia nggak cedera kan? Oh iya. Nah iya, Jaga. bagaimana dia beranjak jadi dewasa di PSG ini? Karena dari dulu si Xabi Hernandez, pelatihnya Xabi Hernandez, itu udah bilang bahwa ini ada pemain di sini, there's a player here. Cuman ketika itu nggak keluar di Barcelona, dia si Xavi itu udah muji kecerdasannya, udah memuji bagaimana dimensi permainan Dembele yang nggak semua orang punya, left foot, right foot, intelijensia permainan. Menurut gue sih dia sekarang hanya 1 dari 10 pemain yang udah pernah menjadi pemenang Ballon d'Or, Liga Champions dan Piala Dunia gitu. Jadi menurut gue ini adalah arc story yang sangat baik sekali dari seorang Dembele. Oke, berarti dari versi kualitas Dembele emang udah bagus, cuma kendala di cedera Iya, itu ya. Nah, iya. ada nih berita-berita di Indonesia yang mulai naik-naik juga, katanya ini pengaruh istri. Peran istri yang membuat akhirnya bisa konsisten nih. Bisa. Gimana? Dari Rizal? Oh, nanya Padahal belum beristri. Nanya di sini yang belum Bukan, beristri. bukan aja. Padahal belum beristri, tapi itu ada kaitannya mungkin. Pilih pasangan yang tepat itu berpengaruh buat dia. Quote gitu. of the Jadi, day. Pilih pasangan yang tepat akhirnya mengeluarkan potensi terbaik dari dia. Dan Apakah Anda merasa sudah yakin dengan pasangan sekarang? udah yakin. Oh, At least iya. ada keyakinan Oke, gitu loh ya. betul. Ada Tapi ya. kalau ada yang datang lebih baik, dia Iya. pasti mengambil. Aduh, biar Isak eh, aja ya. Nonton harus nonton nih. Hati-hati. Takut. Ya. Dembele itu ya ini pemain yang berbeda. Kalau Oke. Ark ya gue setuju dan gue mikir tadi pas kemarin diumumin nih gue mikir ini impian dalam diri Neymar dan Mbappe itu hidup dalam diri Dembele. Wah. Karena Neymar dulu kan milih cabut dari Barcelona juga kabur dari bayang-bayang datang ke PSG, kabur dari bayang-bayang Messi maksudnya iya, baru mau Akhirnya bilang. datang ke PSG tapi nggak bisa nganterin trofi dan Mbappe juga merasa hal kayak begitu. Dia ngerasa di PSG ini bukan titik akhir dari karir dia nih. Dia pengen step up lagi untuk dapetin sesuatu untuk individu dia. Tapi of all people akhirnya Dembele yang ngelakuin itu dan di usianya yang udah dibilang nggak muda lagi kalau menurut gua. Di usia 28 tahun pemain yang tadinya udah masuk kategori potensinya kayaknya luntur ya. Kayaknya potensinya udah luntur tapi dia lahir sebagai pemain yang berbeda. Dan ini 1 tahun yang panjang banget gue rasa bagi dia. Karena gue inget separuh musim pertama sebelum kedatangan Kvaratskhelia, dia masih biasa banget sebenarnya pemain ini. Dia masih dicadangin pas lawan Arsenal di league stage karena dia lagi-lagi telat datang latihan. Iya. Individual ini indisipliner dia masih ada. Abis itu dia sempat telat beberapa kali juga dapat red card lawan Munchen. Tapi pergantian tahun, abis itu kedatangan beberapa pemain dan PSG meledak bersama-sama dan menurut gue ini pemain paling stand out. Jadi kalau kategori Transisinya Ballon- bagus ya. sangat bagus transisi lagi-lagi Iya, thank you udah baik, diingetin. Jadi 3 hal yang harus menjadi kriteria sebagai pemenang Ballon d'Or yaitu Parameter. kualitas individu, trofi dan juga attitude. Gua rasa itu ada semua dalam diri Dembele dan dia ngebuktiin kalau dia ya worthy untuk dapetin trofi Ballon d'Or Oke, kali ini. ini bagus banget. Dari Rizal kita udah dapat 3 parameternya. Individu, Yep. trofi, dan satu lagi fairness fair atau play. attitude-nya Iya. dia seperti apa. Coba Di, menurut Aldi dari 3 parameter ini cukup objektif atau justru mengandung banyak subjektivitas di dalamnya? Coba Di. Ya gue rasa lebih semua ya. Buat gua sih nggak pernah menganggap serius Ballon d'Or. Karena buat gua itu hanya ajang popularitas. Hah, maksudnya? Ya kan voting. Oke. Dan Jadi bukan tempat sekali 2 kali juga kejadiannya yang dirasa layak harusnya mendapatkan gelar tersebut juga nggak dapat gitu. Dan buat gua pribadi sepak bola itu soal momentum. Menurut gua Dembele bukan yang terbaik secara worldwide. dunia. Tapi dalam tahun kurun tersebut dia ada di tim yang sangat luar biasa. Dan gue ngerasa pemain 28 tahun ini dalam Dembele tahun depan akan menang lagi. Oke. Tapi pemain kayak Lamine Yamal, pemain kayak Rafinha, Bellingham, itu mungkin. Tapi belum tentu gitu. Karena memang mereka arc-nya kalau pakai bahasa Virzi emang menuju ke sana. Tapi buat gue Dembele adalah orang yang secara momentum bagus gitu. Apakah terulang? Gue rasa enggak. Hoki juga berarti ya.
ketemu tim yang tepat Evelyn suportif jangan gitu. ngomong hoki lagi ya. Hoki. Oke. Itu berbahaya di sini. Hoki baru golin kemarin. Makanya saya hoki itu betul. Top Hoki class. world class. Top Iya. Coba hindari kata hoki Evelyn ya. Gue lagi pengen ngejagain Evelyn biar jangan. Oke, ini. oke. Ada unsur kebetulan kah? Gue nggak bilang begitu karena momentumnya aja. Momentum PSG sedang bagus. Mereka tim terbaik musim lalu. Dilatih oleh pelatih yang terbaik. Terus juga memainkan sepak bola yang sangat terbaik. Dembele menjadi bagian dari tim itu. Bukan menjadi pemain yang leading the team. No. Jadi gue rasa sih secara itu juga gue lihat Dembele bukan yang paling baik untuk dicontoh juga. Tadi di versi Kalau Dembele bukan leading the team siapa? Apa? Leading the team PSG. enggak lebih ke share, lebih ke umum. Masih Iya karena ada. mereka golinnya dibagi rata. Dibagi banyak rata pencetak banget gol. gitu, bukan Tapi seorang stand out yang player lah. stand out karena yang stand out di PSG bukan Dembele doang. Ada A whole whole team, team. a whole new world. Whole new world juga. Bahkan Desire Doué pun Iya. seimpresif itu. Bahkan orang terlalu fokus sama penyerang, orang terlalu fokus sama goal dan assist. Orang lupa ada Achraf Hakimi, orang lupa ada Nuno Mendes, orang lupa ada Donnarumma yang kemarin dia habis dijebol sama Martinelli. Itu juga impresif di Harus PSG. ya, Apa? Harus diingetin. diingat. Loh, nggak boleh hoax, nggak boleh bias. Bener kalau fakta kan fakta. Dan berada di nomor 9, Iya. Donnarumma. Itu dia gitu loh, maksud gua Mas Haryo udah ngejelasin kemarin kayaknya ini pemain PSG bakal banyak ada di urutan PSG itu. Walaupun ya gue sangat setuju, cuman katanya banyak yang nggak datang karena di game tersebut di hari tersebut dia tanding lawan Marseille dan kalah pula gitu. Karena banyak yang cedera juga Virzi. Karena badai juga. Karena badai juga. Tadi kan ada Haaland ya. Iya. Kenapa Haaland nggak menang di tahun treble? Sebenarnya karena apa yang terjadi? Kalau biasa kan tahun genap tahun ganjil kan berdasarkan ganjil itu biasanya tahun klub. Genap itu tahun kompetisi. Negara. Itu yang terjadi di Michel Platini 84, 88 trio Belandanya Milan 2006 itu Cannavaro. tiga nominasi. Cannavaro 98 Zidane itu udah normal. Yang bikin tahun Haaland itu rada abnormal kan karena tahun Piala Dunia digeser kan. Tengah. Iya, di tengah-tengah. Jadi winter. Biasanya itu kan cut off point-nya udah lewat tuh untuk Piala Dunia. Lu mungkin nggak bisa ngasih penghargaan Ballon d'Or ketika itu nggak ke Messi gitu karena dia orang pertama yang menangin Golden Ball Piala Dunia 2 kali, mencetak gol di round of 16, semifinal, final, 7 gol, menangin Silver Ball dan ya kalau balik lagi ya ke arc-nya Messi tahun itu ngalahin siapapun dalam dunia sepak bola gue bilang karena sangat luar biasa sekali. Nah, kalau 2001 kan emang kadang ada perdebatan Lewandowski. besar ya. 2001 2001 kan Owen. seharusnya Nedved. Oh 2001 ya Henry. Seharusnya Henry. Iya dong, jelas. Ada perdebatan di situ kan. Seharusnya ini tahunnya Henry tapi akhirnya Kenapa Nedved menurut lu? Nedved itu 2003. Negara juga gimana, Bang? 2001 itu Owen. kan? Iya. Kalau Owen. Ya itu karena performa mereka di klub, benar. Iya kan? Nedved di Juventus, Owen di ketika itu di Liverpool ya. Dan ketika itu 95 juga George Weah penampilannya nggak mungkin sama Liberia lah Nggak pasti negara. sama Klub AC kayak ganjil. Iya karena AC Milan. Nah disinilah kalau kita lihat tahun-tahunnya Ballon d'Or tuh biasanya terbagi ke dalam tahun genap dan tahun ganjil. Kecuali tahun Piala Dunia kemarin karena unik kan Piala Dunia Qatar. Iya. Dan itu it has to be Messi lah ya. Itu Iya, harus nggak Messi, mungkin nggak enggak, mungkin itu nama nggak lain dan mungkin, itu iya. emang untuk melengkapi kabinet dia itu Iya. emang harus Messi. Sebentar, Apalagi kenapa harus ini- Messi? Apalagi ini kan kita Ya itu by Piala vote. Dunia. Kan? Urgensinya By vote. apa Gue bukan urgensinya? anti Messi ya, lu tahu. Cuman Iya. kenapa? Lu anti Messi? Enggak. Pastiin Cuma aja. kalau lu compare sama Haaland. Haaland udah ngelakuin Haaland segala gila, sesuatunya bos. udah dengan benar. Dia Oke. top Bukan score. cuma benar, bos. Dia top score, mecahin rekornya Muhammad Salah Iya. dari segi Iya. top score. Tapi ya it has to be Messi. Lu bayangin sudut pandang seorang jurnalis. nggak fair lu dong ngelihat buat pemain pemain. terbaik, dua pemain terbaik di dunia Iya. antara Ronaldo dan Messi. Lu akan ngerasa lu Messi. punya soft spot atau sisi lunak. Gua harus Itu ngasih Messi dia tahun berapa? gitu. Yang apanya? Yang bawa Piala Dunia 2023. yang bawa 2022. Itu di PSG-nya 2023. gagal total dia. Itu kan di Iya. lapangan Di klubnya pun disorakin abis-abisan. udah gini aja. Tapi Jadi ini, buat it has to menyimpulkan be Evelyn. Yes. Firzi, Aldi, Rizal setujunya jadi ini beneran gara-gara prestasi atau karena popularitas? Nah, itu Tiga dia hal itu. pertanyaannya. Ya udah, gua rasa hubungan lah. satu kalau aja. kalau Lu- Dembele lu- gue rasa itu melengkapi semua karena gue juga Iya. mengapresiasi ini pemain berubah. Itu poin penting dari gue. Dia pemain yang berubah. Tadi gue singgung dia kena kartu merah, dia telat datang untuk pertandingan lawan Arsenal. Itu dia Iya. bisa berubah loh dalam waktu beberapa bulan dia jadi karakter. Betul. Tapi di musim yang sama. Exactly. Di musim yang sama, dia di paruh musim pertama tuh jelek, dia harus Iya. berjuang lewat playoff. Ingat Aha. PSG dari playoff untuk dapat juara Champions musim lalu. Tapi gue menunjukkan nih orang bisa berubah dan gue itu punya sisi lunak buat orang yang mau berubah kayak begitu. Oke, Jadi Daejuang. Dembele sangat layak dan anaknya juga kelihatan wise ya, kelihatannya Iya. wise banget. Ya kelihatannya, jadi perlu dapet umur attitude. ya nggak dulu kan Dulu sangat nggak begitu. wise. Ya mungkin Kayaknya kayak kalau Lamine kita bicara Yamal. soal layak sih nggak ada yang Tiga itu mendebatkan, nggak ada yang melengkapi mendebatkan ya. layak atau enggak ya. Cuman Ah. ya maksud gua kayak contoh Rafinha peringkat 5, come on.
Enggak, Yes. yang lucu juga Pedri di luar berapa? 10 besar ya. Iya, Itu kan di luar kacau deh. banget. Harusnya bisa Oke, lebih. Dembele-nya memang nggak diragukan untuk menempati posisi pertama yang bisa Iya. meraih Ballon d'Or-nya. Tapi mungkin top 10-nya ini yang mungkin nama-nama ini Iya, jadi iya. bikin Kalau kita lihat penasaran. urutannya sih pasti iya. Ada ya? Iya kan? McTominay juga jauh banget ya, belasan ya. Jauh. Menurut Kalau- gua Telak- jago loh telak dia banget, di telak Serie A. banget. Dari Virsi dan Rizal tadi juga udah bilang mengenai Nah, tuh. Ballon d'Or ini sendiri. Pedri Oke, di luar setuju 10 dengan besar semuanya. sih Tapi nggak bisa yang sih. menarik itu justru dari Aldi tadi bilang Joao mengenai Neves. panggung popularitas. Apakah ini menjadi ajang seperti mencari idola di sepak bola? Gimana tuh Di? Apalagi kalau kita melihat Lamine Yamal yang diambil di posisi kedua. Ini kalau di head to head kan sama Olise. Nah, statistiknya justru sebenarnya lebih bagus Olise. Gimana tuh? Ya karena lebih populer Lamine Yamal satu. Jauh, iya. Harus berarti argumen gue benar Iya. karena kalau kita tadi pada dijelasin bahwa ini statistik menang Olise kok jelas. Prestasi di klub juga bagus Olise. Munchen sampai bawa Ini tapi tim quarter baru loh, dia tuh tim baru. Tim baru. Dari Palace dia pindah ke Munchen. Dia butuh adaptasi yang sangat cepat dan dia bisa excel segitu bagusnya. Tapi Emang belum pialanya terapresiasi nih. banyakan Lamin satu. Tapi kan Yamal juga bawa Prancis, bawa Spanyol Spanyol. juara. Iya, jadi menurut lu itu justifikasi bahwa Olise layak ke peringkat 30? Ya enggak, makanya itu gue dia, bilang urutan dia luar 10 besar itu Iya kacau. makanya, jadi Iya, buat gua makanya. populer dan pemain lainnya juga lebih Iya, kalau populer. namanya voting pasti ada popularity. Itu dia. Oke. Biasa. Nah, tapi kalau soal Bias. populer-populeran, Rizal. gue ngerasa cara mikir paling enak tuh Asik. hilangin angka dia kalau tim ini nggak ada dia gitu. Dan kalau gue bilang Yamal itu layak di atas lebih tinggi dibandingkan di Berarti Olise. itu aspek apa tuh? kontribusi. Influensialnya. Kontribusi. Oke. Jadi gue penilaian gue tuh biasanya kalau pemain ini kontribusinya dihilangin, tim itu ada di mana? Kayak contoh musim lalu, City nggak ada Rodri, tim yang berbeda. Dia banyak kalah kalau Iya. yang ada Oke. Rodri. Jadi Rodri sangat layak. Dan di musim kemarin, Barcelona di bulan periode Desember akhir itu di 2024 itu banyak hilang poin 3 game berturut-turut itu ketika nggak ada Yamal. Jadi gue bisa bilang ini pemain yang kalau Barcelona ada dan nggak ada dia itu tim yang berbeda. Jadi gue bilang kategori Yamal tuh layak untuk ada di situ dan Olise pun sebenarnya sama kayak begitu. Nggak ada dia Munchen tim yang berbeda. Jadi dia harusnya bisa lebih tinggi. Tapi itu parameter yang gue buat. Iya, Tim ini oke. kalau nggak ada dia bisa lebih bagus. Kayak contoh Palmer menurut gue 8 itu tinggi banget tapi apakah dia ada layak di sana? Layak Layak aja. Karena aja. Chelsea nggak ada dia, nggak ada di peringkat 5. Oke, influensial berarti ya. Itu dia. Oke, itu dari para pundit kita tadi sudah dijelaskan. Kita akan lihat komentar dari JM Team seperti apa. Let's go. Kita lihat komentar yang pertama dari Hexi. Katanya menurutku cukup unik melihat Yamal ada di nomor 2 padahal statistik penggendong di Barca musim lalu ada Rafinha dan yang punya impact besar pada permainan Barca ya Pedri. Tapi karena karena PR. PR. PR terlalu menaikkan nama Yamal membuat Rafinha ini out dari 3 besar dan Pedri out dari 10 besar. Bayangkan bila semua PR itu serentak kompak mendukung Rafinha, bukan tidak mungkin akan bisa bersaing ketat dengan Dembele di perebutan Ballon d'Or. Oke, satu lagi komentar dari JM Team. Ini dari Krisna Karya Steel. Memang sangat layak apalagi dilihat dari performnya setelah comeback dari cedera dan performa buruk di Barcelona. Akhirnya dia bisa bounce back dan membuktikan dan membawa PSG juara UCL untuk pertama kali dalam sejarah klub. Nah, ini memang selalu menjadi perdebatan ya. Gimana kalau menurut JM Team Iya. semuanya yang lagi nonton gimana nih melihat top 10 yang ada terutama juga posisi dari Dembele sendiri yang Iya. ada di peringkat pertamanya ini peraih Ballon d'Or.